beberapa public figure dimanapun yang kita tonton ya, kan kelihatan yang punya yang komunikasinya ditata dengan baik, kabarnya pujaan hatiku. Lu namanya nyanyi dengan warna suara yang emang dikasih sama Tuhan segitu, ya nggak bisa dipaksain lagi. Modal suaranya dia seperti itu. Nah, Ayang punya modal suara yang bagus. Puji nggak punya modal suara yang bagus. Jadi ya kalau menurut saya, kalau saya dikasih pilihan, buat lu mau ngegedein namanya siapa ya, gua pilih Mayang lah. Lebih mudah gua besarin dia di dunia entertainment daripada Puji. Puji cuma capek ngatasin pemberitaan-pemberitaan yang pro kontra tentang dia. Nah, Bang, kalau kita berbicara dari segi pendidikan, Bang, artinya Mayang di sini lebih unggul karena kita tahu dia masih berkuliah, bahkan sempat magang di DPR, Bang, waktu itu. Sedangkan Fuji sendiri malah drop out dari kampusnya. Nah, secara attitude apakah artinya Mayang lebih baik dibandingkan Fuji atau gimana, Bang? Wah, ini keren nih pertanyaannya nih. Dan gue suka banget. Eh, itu tadi, cuman gue kadang ngasih komentar ya. Takut sekali saya tuh ngasih komentar yang berkaitan dengan educated gitu ya. Hal yang berkaitan dengan kemampuan intellectual quotient. Jadi IQ. Mohon maaf, dalam percakapan beberapa public figure dimanapun yang kita tonton ya, apakah di media sosial, dia bikin konten atau dia diwawancara, kan kelihatan yang punya yang komunikasinya ditata dengan baik, komunikasinya tuh sistematis. Itu kan orang-orang yang belajar pengetahuan, yang banyak membaca, banyak mendengar omongan. Orang yang kuliah adalah orang yang terbiasa diskusi. Rata-rata orang yang komunikasinya bagus itu orang yang suka diskusi, bertukar pikiran, baca dan sebagainya. Mayang memiliki itu memang. Jadi ya kalau dia sekarang kita mau cara ngobrol sama dia, dengar dia ngasih komentar itu bagus banget. Ya karena dia kuliah, dia belajar melihat bagaimana dosen mengajar dia berkomunikasi dengan baik antara dia dengan dosen dengan mahasiswa. Terus ada diskusi di antara mereka. Kan beda diskusi dengan ngerumpi. Saya kira Mayang banyak menghabiskan waktunya diskusi, sementara Fuji ya mohon maaf mungkin menghabiskan waktunya dengan ngerumpi. Kan dua hal yang berbeda. Nah, jadi beberapa nama yang sukses, maksud saya banyak orang sukses di dunia ini, di dunia entertainment, itu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tapi ketika ada yang eksis, ini kalau di barat ya, saya kasih contoh di Amerika, begitu ada satu orang nama umur 13 tahun, 15 tahun, tiba-tiba namanya melejit, gara-gara dia nyanyi satu lagu, terus heboh gitu, namanya besar. Tugas yang pertama dilakukan oleh manajemen terhadap orang ini adalah komunikasinya. Mereka disekolahkan. Di Jakarta kan banyak sekolah-sekolah komunikasi, public relation, public speaking, dan sebagainya. Emang harus belajar. Mayang nggak perlu. Dia udah terbiasa dengan diskusi di kampus. Puji mesti belajar itu. Jadi kalau dua orang ini didudukin di forum, katakanlah ngobrol dengan Rocky, ya saya kira yang bisa ngobrol dengan Riku Gering dengan baik, Rocky dengan baik ya Mayang. Puji akan bakal banyak ngomong yang pengalaman pribadinya lah. Ketika ada pertanyaan tentang opini, pasti opini Mayang lebih bagus dari opini yang dikeluarkan oleh Puji gitu. Jadi plus minus. Tapi sekali lagi, ya dunia entertainment di Indonesia hari ini harusnya dipenuhi dengan orang-orang yang punya prestasi, terus orang yang dengan komunikasi yang baik, dan yang paling penting pendidikannya juga bagus. Jadi well educated. Nah, semakin well educated dia akan terlihat pasti. Oke lah, yang paling gampang, Dian Sastro itu sarjana sastra. Apakah dia punya masalah dengan komunikasi, dengan attitude-nya? Rasanya enggak. Dia salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi yang nggak kuliah seperti Bunga Citra Lestari juga bisa berkomunikasi seperti Dian Sastro, bagus. Saat dia berkomunikasi di Indonesian Idol,
menurut saya komentator Indonesian Idol paling menarik itu BCL dibanding yang lainnya. Bahasanya bagus, padahal dia bukan anak kuliahan. Artinya Fuji juga punya peluang belajar seperti BCL, tapi peluang terbesar tentu dimiliki oleh Mayang karena dia udah sering rutin tiap hari mendengar orang diskusi, berkomunikasi. Jadi ya secara edukasional dia jauh lebih baik. Kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih akan panjang karirnya di dunia hiburan, Fuji atau Mayang? Di atas kertas, secara teori Mayang. Tapi kan semua berbalik kepada rezeki. Apakah Tuhan memberikan rezeki kepada Mayang? Berapa banyak artis kita yang S2, S3, tapi yang eksis di dunia entertainment cuma Desi Ratnasari, Marisa Haque, banyak yang S2, S3 di luar sana, tapi sekarang kemana mereka? Hilang. Tapi hilang di dunia entertainment, tapi di dunia edukasi, pendidikan, dunia sosial, mereka aktivis yang hebat. Cuman nggak disorot oleh media entertainment gitu. Nah, jadi itu kan pilihan. Cuman buat saya pribadi, saya lebih senang melihat artis dengan dengan kemampuan pengetahuan yang bagus. Ya contoh paling konkret adalah Dian Sastro. Nah, Bang, kalau ditanya Gitu, Bro. endorse-nya lebih gedean mana, Bang? Fuji apa Mayang, Bang? Endorse maksudnya ada produk yang endorse mereka ya? Iya, Atau untuk red card-nya misalkan. untuk red card. Nah, itu dia menarik pertanyaan itu. Rata-rata red card hari ini itu lebih tinggi diberikan kepada mereka yang followersnya gede, diberikan kepada mereka yang views-nya gede. Ini contoh ya, followersnya Gading Martin itu gede banget. Itu hampir sama dengan Raffi Ahmad, hampir sama dengan Atta Halilintar, ngalahin semua yang lain, ngalahin Andre Taulani. Oke, kita bandingin sama Andre Taulani. Tapi secara finansial Andre lebih banyak endorsement-nya dibanding Gading. Jadi nggak selalu juga produk sekarang udah ngerti, oke, followers itu banyak, tapi secara sikap, penampilan, karya, terus kemampuan lu ada di dunia entertainment ini itu juga jadi salah satu elemen penting yang dihitung. Nah, saya suka membandingkan itu. Lihat aja Andre Taulani ya, dia kalah followersnya di Instagram dibanding Gading Martin. Gading itu udah hampir sama dengan Atta, dengan Raffi Ahmad. Itu udah pasti Gading kalah dengan Raffi, dengan Atta Halilintar. Tapi yang jauh di bawah dia followersnya Andre Taulani, Vincent, Desta. Mereka lebih eksis, mereka lebih happening, mereka lebih banyak mendapat job dibanding Gading Martin gitu. Nah, menurut saya tidak selalu juga followers yang tinggi. Artinya peluang Mayang bisa lebih hebat, lebih tinggi dari Fuji. Apalagi tadi dengan segala kelebihan tadi. Dia anak kuliah, terus dia punya skill main gitar, nyanyi bagus, terus attitude-nya menarik. Kalau attitude-nya nggak menarik, nggak mungkin dia bisa bekerja di kantor DPR. Pasti anggota DPR atau kesekjenan nggak akan mempekerjakan orang yang attitude-nya nggak menarik. Karena itu kan kantor yang dimana jadi pusat perhatian di dunia politik Indonesia gitu. Jadi sekali lagi kalau kita buat rating kompetisi ya, saya memilih Mayang lah nomor 1. Fuji harus kerja keras untuk bisa selevel dengan dia dalam konteks yang pendapat saya ya gitu. Bedanya pause dulu, lanjut lagi. Nah, Bang, cerita-cerita yang seperti ini kah yang sampai membuat Fuji tetap eksis di dunia entertain? Lalu apakah wajar gitu, Bang, dengan adanya uang transport 500.000 per bulan itu dari segi manajer kekecilan nggak di zaman sekarang, Bang? Mungkin Abang lebih paham soal itu, Bang, manajer-manajer. Gila ya, 500.000. Gua pertama kali kerja tahun 98 saat kerja jadi
manajernya Desi Ratnasari, gaji gua berlipat-lipat kali lipat dari yang tadi yang disebutin itu. Itu tahun 98 gua. Tapi kalau tahun 2024 ini ada manajer oleh artis, oleh public figure digaji 500.000, itu kelewatan banget. Ya, tapi itu kalau gaji ya. Kalau uang harian mungkin iya, tapi 98 saya bekerja dengan Desi Ratnasari, uang harian saya itu lebih kurang segitu yang dibayarkan itu. Jadi itu rendah banget sebetulnya. Hari ini ada artis yang dibayar. Nah, tapi kan balik lagi ke artis yang bersangkutan, ke public figure yang bersangkutan. Jangan-jangan emang penghasilannya nggak banyak, namanya gede. Jadi please ini dicatat ya, nama besar itu belum tentu uangnya besar, depositonya besar. Saya sering dengar komentar-komentar tegas, lugas, dan sangat terbuka dari Nikita Mirzani itu ketika menohok orang lain gitu. Lu nama lu aja yang gede, duit lu nggak ada gitu. Itu ya benar banget. Berapa banyak orang yang namanya gede banget itu nggak punya uang, dan sebaliknya banyak orang yang punya uang tapi namanya nggak gede. Jadi bisa jadi memang saat itu dia nggak punya uang dan hanya membayar sebesar 500.000 ke manajernya. Jadi sebetulnya dalam konteks ini saya nggak bisa nyalain karena emang penghasilannya segitu. Kuncinya adalah si manajer. Jadi kan dalam dunia kerja, apalagi dunia profesional seperti ini kan ada proses tawar menawar. Kalau tawarannya kecil, kenapa lu terima dari awal? Kecuali nih, misalnya manajer itu bisa membuktikan sama kita semua, nih kontrak kerja gua sama dia sebulan 5 juta, tapi gua cuma dikasih 500.000. Nah, kita akan ngebelain itu. Tapi kalau nggak ada kontrak itu, cuma janji mulut, wah, berarti masalah. Gimana bisa lu kerja sama orang hanya perjanjian mulut sementara lu nggak percaya sama orang itu. Saya sampai hari ini punya perjanjian kerjasama dengan teman-teman artis itu nggak ada hitam di atas putih. Tapi karena saya percaya sama artis itu akan membayar saya seperti yang seharusnya, yang saya minta, yang kita sepakati. Nah, tapi kalau itu ternyata di tengah jalan terus kemudian tidak dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan, yaitu prestasi. Kalau baru sekali dibayar, katakanlah tadi laku 500.000, nggak ada duit lagi, ya pilihannya adalah gua keluar kerja dengan artis lain atau gua bertahan, tetapi dengan perjanjian hitam di atas putih, kapan lu tambah sisanya nih, kenapa cuma 500.000. Jadi gitu. Jadi sebetulnya tidak sepenuhnya itu salah dari sang artis, sang public figure atau majikan, tapi juga dari manajernya. Ya, manajer harus tegas saat ditawarkan kerjasama. Ya, saya berani mengatakan ini karena saya juga punya kerjasama dengan beberapa artis dan nggak ada hitam di atas putih, tapi kita sepakat dan artisnya konsekuen. Misalnya saya kerja buat Lawang Pitu, sebuah band rock ya, band metal, mereka janji akan menggaji saya setiap bulan sekian, dan udah